Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1801530060. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit apa sih kasus regresi itu dan pengertian dari regresi itu, dan meliputi apa saja dari kasus regresi itu, dan terdapat beberapa metode apa saja atau beberapa algoritma yang terdapat di dalam kasus regresi ini. Baik, mari kita jelaskan dari pengertian dari kasus regresi tersebut. Yang pertama, pengertian dari regresi. Pengertian dari regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Kita lanjut. Di dalam regresi terdapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel dependent dan yang kedua adalah variabel independent. Jadi di sini saya akan menerangkan apa sih pengertian dari variabel dependent dan apa pengertian dari variabel independent. Baik, yang pertama adalah pengertian dari variabel dependent. Variabel dependent adalah variabel yang akan kita prediksi atau pelajari. Yang berikutnya adalah pengertian dari variabel independent. Variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel dependent. Variabel independent dinotasikan dengan huruf X, sementara variabel dependent dinotasikan dengan huruf Y. Yang harus diperhatikan dalam kasus regresi ini adalah nilai dari variabel dependent yang sudah dinotasikan dengan huruf Y harus berupa nilai kontinu dan bukan diskrit. Sementara itu, untuk variabel independent yang sudah dinotasikan dengan huruf X bisa berupa nilai kontinu maupun kategori. Misalnya, sedan, hatchback, wagon, atau convertible. Baik, kita lanjut dengan materi berikutnya adalah tipe model regresi. Pada dasarnya ada dua tipe model regresi, yaitu simple regression atau regresi sederhana dan multiple regression atau regresi berganda. Baik, yang pertama dari pengertian yaitu pengertian dari simple regression. Simple regression adalah ketika hanya satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi dependent variabel, bisa berupa linear atau simple linear regression maupun non-linear atau non-simple non-linear regression. Misalnya, memprediksi harga mobil hanya dengan berdasarkan engine size saja. Baik, yang berikutnya adalah pengertian dari multiple regression. Multiple regression adalah ketika ada lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependent. Misalnya, memprediksi harga mobil berdasarkan engine size, body style, horsepower, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah di sini saya akan menerangkan jenis-jenis algoritma.
jenis-jenis algoritma yang berada di dalam kasus regression. Yang pertama adalah linear regression, yang kedua polynomial regression, yang ketiga lasso regression, dan yang keempat Rydge regression, yang kelima Bayesian linear regression, dan yang keenam decision tree regression, yang ketujuh yaitu adalah neural network regression, dan lain-lain. Algoritma yang disebutkan di atas itu hanyalah sebagian dari teknik yang dapat digunakan untuk kasus regresi. Seiring dengan proses belajar, mungkin kita akan menemukan serta dapat mengeksplorasi teknik-teknik regresi lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari algoritma tersebut yang ada di dalam kasus regression. Yang pertama yaitu pengertian dari regresi linear. Regresi linear adalah salah satu dari jenis analisis prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif atau interval atau rasio. Analisis ini berfungsi untuk membuktikan apakah sekumpulan variabel bebas memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi variabel terikat. Persamaan garis linear adalah Y sama dengan mx plus b. Pada persamaan tersebut, M adalah kemiringan atau gradien dan B adalah intercept atau bias. Baik, kita lanjut materi berikutnya adalah pengertian dari regresi polinomial. Regresi polinomial merupakan regresi linear berganda yang dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh variabel prediktor atau X yang dipangkatkan secara meningkat sampai orde ke K. Model regresi polinomial struktur analisisnya sama dengan model regresi linear berganda. Penerapan regresi polinomial pada belajar machine learning di sini adalah datanya. Namun bobot atau nilai yang kita cari dalam proses pembelajaran mesin akan tetap linear, sehingga kita tetap bisa menggunakan loss function seperti pada regresi linear. Untuk materi berikutnya adalah pengertian dari regresi lasso. Apa sih yang dinamakan regresi lasso? Regresi lasso adalah jenis analisis regresi di mana pemilihan variabel dan regulasi terjadi secara bersamaan. Metode ini menggunakan penalti yang memengaruhi nilai koefisien regresi. Sebagai penalti meningkatkan lebih banyak koefisien menjadi 0 dan sebaliknya. Ini menggunakan teknik normalisasi L1 di mana parameter tuning digunakan sebagai jumlah penyusutan. Ketika parameter tuning meningkat, maka bias meningkat, dan sebagaimana berkurang maka varians meningkat. Jika konstan, maka tidak ada koefisien 0, dan seperti yang cenderung tak terbatas, maka semua koefisien akan menjadi 0. Kita lanjut pengertian dari regresi Rydge. Regresi Rydge adalah metode yang telah diusulkan untuk mengatasi multikolinearitas dengan memodifikasi metode kuadrat terkecil untuk memperbolehkan estimator koefisien regresi yang bias. Saat sebuah estimator hanya mempunyai bias yang kecil dan secara substansial lebih presisi dibandingkan estimator yang tak bias atau unbiased, maka estimator tersebut akan lebih diinginkan karena ia akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk
mendekati nilai parameter yang sebenarnya. Baik, sekian video dari saya yang telah menerangkan sedikit kasus regresi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.